Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem hidroponik itu bekerja. Di mana sekarang ini hidroponik itu sedang naik daun dan orang-orang banyak membudidayakan hidroponik. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari sistem hidroponik ini, yaitu sistem DFT atau Deep Flow Technique. Nah, sistem ini memiliki prinsip yang hampir sama dengan sistem hidroponik lainnya, akan tetapi dia itu DFT ini tergenang. Jadi akarnya itu masih ada air di bawahnya. Berbeda dengan sistem NFT. NFT itu hanya tipis, airnya sedikit saja. Nah, kemudian kekurangannya kalau NFT kita akan ketika mati listrik itu nanti pompa tidak akan berjalan sehingga nanti tanaman tidak dapat bertahan lebih dari sejam atau 2 jam. Jadi kalau kita menggunakan sistem DFT ini tanaman itu dapat bertahan meskipun listrik padam. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan berikutnya. Nah, di bawahnya situ ada pipa distribusi. Nah, kemudian ada tanaman, ada media tanam. Ya, tanaman ini bebas apa yang mau kita budidayakan, tapi diutamakan itu adalah seperti sayur-sayuran. Karena kalau untuk sistem yang lebih besar lagi, seperti mau nanam tomat, kemudian tanam semangka, itu tidak cocok untuk menggunakan sistem DFT, tapi lebih cocok menggunakan sistem bucket karena dia dapat menampung wadahnya lebih besar, kemudian dia kuat untuk menampung buah-buahan. Nah, kalau DFT ini kita lihat tadi bisa untuk sayur-sayuran seperti sawi, kemudian bayam, kangkung. Nah, kemudian media tanam. Di media tanam ini kita bisa menggantinya. Boleh dengan yang umumnya yaitu adalah rock wool, tapi kita bisa ganti dengan alternatif lain. Seperti kita pakai kokopit atau kita ganti dengan spons. Nah, karena kalau kita menggunakan rock wool itu hanya sekali pakai. Tetapi ketika kita menggunakan spons itu dapat berkali-kali pakai, jadi lebih hemat. Kemudian potnya di sini kita menggunakan net pot itu bisa kita buat sendiri atau kita beli. Biasanya umumnya harganya cuma 1.000 atau 800 rupiah. Kemudian di bawahnya itu ada wadah atau biasa juga dibilang kontainer. Kemudian ada air nutrisi di situ yang isinya adalah pupuk AB mix. Kemudian ada pompa. Pompa di sini adalah pompa akuarium. Nah, untuk pemilihan pompa akuarium ini kita harus memilih pompa yang pas dengan tipe yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini kami menggunakan yaitu sistem DFT tapi dengan 4 tingkat dengan tingginya itu 2 meter. Jadi menggunakan pompa yang lebih besar, sedikit lebih besar. Nah, jadi nanti kalau ketika teman-teman nanti semuanya ingin membeli pompa, lihat di situ ketinggian air. Ketinggian air maksimalnya berapa? Ada 4 meter, ada 2 meter. Ketika teman-teman ingin membeli pompa akuariumnya, teman-teman bisa melihat di spesifikasi di kotak pompa. Di situ ada tulisan H, yaitu height. Itu bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman ingin membuat yang tingginya itu 2 meter, belilah yang 2 meter. Jangan ketika teman-teman membuat sistem hidroponik dengan tinggi 2 meter tapi pompa yang dibeli adalah dengan ketinggian maksimal 1,5 meter. Itu airnya nanti tidak sampai dan tidak akan mengalir.
Kemudian di sini ada timer. Timer itu opsional. Kenapa? Karena timer di sini hanya untuk otomatis hidup dan matikan pompa airnya. Sehingga terkadang ada sebagian orang ingin lebih menghemat hemat listrik, jadi hanya hidup mungkin di malam hari atau siang hari. Oke. Itu adalah sistem dari DFT dan intinya tadi adalah tergenang. Nah, apa aja sih bahan-bahan ketika kita membuat sistem DFT ini? Yaitu kita menggunakan pipa 3 inci, bisa juga diganti 2 inci, yang intinya lebih besar dari pipa penyalur. Nah, di sini pipa penyalurnya itu pipa 1,5 inci. Kemudian ada soket. Soketnya yaitu penghubung dari pipa utama ke pipa penyalur. Nah, di sini karena kami pakai pipa 3 inci, kemudian pipa penyalurnya adalah 1,5, jadi soketnya itu kami beli yang menggunakan 3 inci ke 1,5 inci. Kemudian ada elbow-nya juga 1,5, ada dop itu adalah penutup pipa utama. Nah, di situ kita gunakan yang 3 inci, kemudian ada lem pipa, bisa juga diganti dengan lem silikon, baru ada bor listrik, kemudian ada hole shoe atau untuk pelubang, kemudian ada kontainer atau ember yang wadah air tadi, kemudian ada mesin air. Nah, di sini adalah tempat di mana kami membuat sistem DFT, di mana di sini sudah dapat dilihat ada banyak pipa, kemudian sudah dilobangi. Nah, di sebelah kanan dan kiri itu ada rak, kemudian di pinggir-pinggirnya ini kalau bisa diperhatiin lagi ada pengait untuk pipa. Berikutnya, nah, di sini adalah proses pelubangan dari pipa paralon 3 inci. Nah, di sini sebelum Anda mengebor, itu ukur lebih dahulu dengan jarak antar lubang itu 20 atau 25 cm. Kenapa? Karena nanti tanaman seperti sawi itu mengembang daunnya. Nah, jangan sampai daun itu overlap atau timpang tindih seperti ini. Nah, nanti fotosintesisnya tidak akan sempurna. Nah, itu tipsnya. Kemudian sebelum dilobangi juga lebih ada baiknya itu mengukur net potnya, atau kalau teman-teman mau mengganti dengan bekas air mineral itu boleh, dan lebih baik itu diukur dulu. Jadi jangan sampai lubang lebih besar daripada net potnya. Nah, berikutnya, nah di sini sudah kami pasang, bisa dilihat ini 4 tingkat dengan tinggi 2 meter. Nah, kemudian bahan yang kita gunakan apa? Tentunya pasti benih. Nah, benih sini banyak di pasaran, boleh beli bebas. Dan yang paling penting lihat expirednya. Beli benih tadi dilihat expirednya, kemudian dilihat juga HST-nya, hari siap tanam itu berapa. Kalau teman-teman ingin yang cepat, itu seperti kangkung itu cuma sebulan, atau sawi itu 1,5 sampai 2 bulan, itu termasuk cepat daripada yang lainnya seperti tomat, kubis, dan lain-lain. Itu lebih lama, cenderung waktunya lebih lama. Kemudian ada rock wool. Nah, ini tadi bisa opsional, bisa kita ganti dengan kokopit atau busa. Busanya itu busa spons, ya. Kemudian ada semai tray. Semai tray itu tempat untuk wadah
nyemai. Kemudian ada pupuk AB mix, kemudian ada TDS meter, ada pH meter. Nah, di sini beda TDS meter dan pH meter itu, pH meter hanya mengukur keasaman. Tapi kalau TDS meter itu bisa mengukur berapa suhu di situ, kemudian bisa mengukur berapa kepekatan dari larutan AB mix. Oke.